Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan bahas salah satu penyakit menular, yaitu demam berdarah Dengue. Sebelum itu perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NIM 1011382025145 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Sebenarnya, apa itu demam berdarah Dengue? Demam berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus Dengue. Kemudian, nyamuk tersebut menggigit orang lain dan virus tersebut tersebar. Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat terkena demam berdarah Dengue ditandai dengan ada demam mendadak selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, lemah, lesu, dan gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik merah. Kemudian mimisan, muntah darah, dan kesadaran menurun. Penularan demam berdarah Dengue dapat ditularkan melalui dua vektor. Yang pertama, vektor primer, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, oleh faktor sekunder, yaitu Aedes albopictus, Aedes polyneesiensis, dan Aedes nympheus. Kemudian, yakni fase atau tahapan penyakit. Yang pertama, yakni fase demam, ditandai dengan 1. Demam tinggi yang tiba-tiba dan lebih dari 40 derajat Celcius. Yang kedua, demam berlangsung secara 2-7 hari. 3. Muncul gejala lain seperti nyeri sendi, nyeri otot, dan sakit kepala. Keempat, jika demam bertahan lebih dari seminggu, kemungkinan bukan disebabkan oleh DBD. Fase yang kedua yakni fase kritis, ditandai dengan 1. Demam sudah turun drastis sehingga dianggap sembuh. Kedua, di tahap ini pasien harus mengikuti perawatan dan pengobatan dari dokter. Jika tidak, trombosit darah akan semakin sedikit. Yang ketiga, fase ini harus cepat ditangani karena jika dalam 1-2 hari tidak juga ditangani bisa berakibat fatal. Fase yang ketiga yakni fase penyembuhan, ditandai dengan 1. Nafsu makan yang meningkat, nyeri otot yang membaik, dan rutinitas buang air kecil kembali normal seperti sedia kala. Yang kedua, orang yang sakit DBD bisa dikatakan mau sembuh jika jumlah trombosit dan sel darah putihnya kembali normal setelah dites. Kemudian ada definisi kasus. Yang pertama yakni demam Dengue atau belum menimbulkan pendarahan. Ditandai dengan yang pertama yakni kemungkinan demam disertai 2 atau lebih gejala penyerta dan jumlah trombosit kurang dari 150.000 per milimeter kubik. Yang kedua, secara konfirmasi, yakni kasus yang dikonfirmasi dalam kriteria laboratorium, antigen virus Dengue pada jaringan otopsi, dan deteksi genomik virus Dengue dengan menggunakan PCR. Kemudian yang kedua, demam berdarah Dengue atau sudah menimbulkan pendarahan, ditandai dengan demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi pendarahan, jumlah trombosit kurang dari 100.000 per milimeter kubik, lalu adanya tanda-tanda kebocoran plasma pada hasil pemeriksaan serologis pada penderita tersangka DBD. Kemudian yang ketiga, sindrom shock Dengue atau SSD atau timbulnya shock. Kasus DBD yang masuk dalam derajat 3 dan 4 terdapat kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan denyut nadi cepat dan lemah, menyempitnya tekanan nadi, atau hipotensi yang ditandai dengan kulit dingin dan lembab, serta pasien menjadi gelisah sampai terjadi shock berat. Selanjutnya ada triad epidemiologi atau ilustrasi bagaimana penyakit menular, yakni melalui lingkungan seperti di lingkungan negara dengan iklim tropis dan subtropis,
kemudian pada musim penghujan dan lingkungan fisik rumah seperti penggunaan kawat kasar dan keberadaan sarang nyamuk. Kemudian host, ini tergantung status imunologi individu, atau jika pernah tertular DBD dengan stereotype Dengue tipe 234 maka akan kebal dengan strain yang tadi tapi memiliki batas waktu. Kemudian bisa laki-laki dan perempuan, dapat menyerang segala usia dan dipengaruhi oleh perilaku pencegahan. Kemudian agen atau strain virus atau stereotype virus yang menginfeksi. Dua, tergantung keberadaan vektor. Selain yang disebutkan tadi, terdapat beberapa faktor risiko lain yang dapat menularkan demam berdarah Dengue, yakni yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk. Karena semakin banyaknya penduduk, penularan risiko akan semakin besar. Kedua, urbanisasi yang tidak terencana dan terkontrol. Ketiga, mobilisasi penduduk sangat mudah. Yang keempat, SPL dan penyediaan air bersih yang tidak memadai. Kelima, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk. Yang keenam, kurangnya sistem pengendalian nyamuk yang efektif. 7. Melemahnya struktur kesehatan masyarakat. Untuk penyakit menular ini dapat dicegah dengan menerapkan 4M, yakni menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Pemerintah pun melakukan upaya pengendalian DBD ini, yakni dengan melakukan pertama penyelidikan epidemiologi, kedua fogging khusus dan fogging massal dilakukan ketika tingginya kasus DBD di suatu daerah. Namun ini juga bukan untuk membunuh nyamuk Aedes, tapi cuma mengusir nyamuk Aedes. Ketiga, yakni melakukan penyuluhan tentang DBD, dan keempat, pemberantasan sarang nyamuk. Tujuan pengendalian penyakit DBD ini adalah 1. Menurunkan angka kesakitan DBD menjadi kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Kedua, menurunkan angka kematian menjadi 1%. Ketiga, pengendalian populasi vektor sehingga angka bebas jentik kurang dari 95%. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.